Shalom. Shalom. Nah adik-adik, selamat datang dan selamat beribadah kembali. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk kita bisa bersekutu bersama-sama di dalam ibadah sekolah minggu. Amin. Nah adik-adik, masih di dalam suasana, kami juga masih tetap mengucapkan selamat Paskah buat adik-adik semua dimanapun berada. Kasih Yesus dan cinta Tuhan senantiasa melimpah atas kita semua. Amin. Saat ini kita akan beribadah, kita memulaikan ibadah. Adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran, mata, telinga untuk kita beribadah bersama-sama. Mari untuk memulaikan ibadah kita saat ini, kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita saat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu, dan doa akan dibawakan oleh Tante Lisa. Anak, mari kita berdoa untuk mulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berikan hari yang indah ini agar kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Kiranya Tuhan berkati baik itu guru-guru sekolah minggu yang membawakan pujian dan yang membawakan firman, dan agar dapat menjadi benih yang tumbuh subur di dalam hati kami, dan kami dapat menjadi pelita bagi dunia ini.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu pagi ini hanya di dalam nama-Mu saja dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah mengawali ibadah kita dengan pujian dan doa. Sekarang kita akan lebih lagi untuk memuji Tuhan. Adik-adik semua cinta Tuhan kan? Yeay, nah, kita tahu bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Sebab itu kita juga harus mencintai Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat satu pujian KASIH untuk kita menyenangkan hati Tuhan. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi, KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Adik-adik masih semangat? Yes. Iya. Sekarang tadi adik-adik kan sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kakak ingatkan adik-adik, siapkan hati, mata, telinga, dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya adik-adik bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu memuji Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, hitung firman-Nya di dalam Alkitab.
kita terlebih dahulu berdoa. Dan untuk doa kali ini akan dibawakan oleh adik Leon. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarinlah kami menjadi anak yang baik. Tuhan, haleluya, amin. Crucify him! Get back! You get away! Into your hands I commit my spirit. Shalom adik-adik. Adik-adik kembali lagi bersama dengan kakak. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kan adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian yang sangat indah. Nah, biar adik-adik siapkan hati dengan baik, pikiran, telinga, mata untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke? Kita akan lanjut. Untuk hari ini kita akan belajar masih tema kita masih tentang seputaran Paskah. Adik-adik mau tahu apa itu? Sekarang tema kita untuk hari ini adalah Yesus cinta kita semua. Yesus cinta kita semua. Oke adik-adik ya. Untuk firman Tuhannya, adik-adik silakan ambil Alkitabnya. Adik-adik mungkin juga ada di HP juga, boleh pakai HP silakan, tapi kakak yakin sudah ada yang hafal juga, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Kalau ada yang sudah hafal, kita akan sebutkan bersama-sama. Yang membaca juga kita akan membaca bersama-sama. Oke, Yohanes 3 ayat 16 dalam hitungan yang ketiga kita sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik sudah mengerti? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama. Apa tadi tema kita? Yaitu Yesus cinta kita semua. Yesus cinta kita semua. Adik-adik pernah nggak berpikir atau membayangkan tinggal di satu tempat yang sangat-sangat indah? Mungkin di sana banyak mainan, atau mungkin banyak makanan, atau mungkin tempatnya sangat-sangat indah. Karena adik-adik berpikir mungkin seperti istana mungkin, atau mungkin rumah yang mewah mungkin. Semuanya lengkap di dalam. Apa saja yang adik-adik butuhkan, semuanya ada di dalam. Nah, kira-kira kalau adik-adik ada di tempat yang seperti itu, pengen gak keluar dari situ? Nah, kakak rasa tidak ya. Mungkin anak-anak, adik-adik akan berpikir, wah, saya di sini saja, saya mau main-main terus, saya mau main-main terus, saya mau makan, saya minta makan apa aja ada, semuanya ada di sini. Saya tidak mau pergi kemana-mana. Nah, tapi kita akan lihat bersama-sama bagaimana dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita ingat Allah mengasihi kita semua. Yesus mengasihi atau Yesus cinta kita semua. Bukti bahwa Yesus mencintai kita adalah Dia rela datang ke dunia bukan untuk jalan-jalan adik-adik, bukan untuk senang-senang di dunia, tetapi Dia datang ke dunia karena Dia mengasihi kita. Kenapa? Apa buktinya Dia mengasihi kita? Dia datang ke dunia. Dia datang ke dunia, Dia rela meninggalkan surga yang begitu indah. Adik-adik, kalau adik-adik baca Alkitab dengan baik, adik-adik akan melihat bahwa tidak ada tempat yang lebih indah dimanapun di dunia, dimanapun itu, tidak ada tempat yang lebih indah dari surga. Bayangkan, tempat yang begitu sangat indah, tetapi Yesus mau meninggalkan tempat itu untuk datang ke dalam dunia. Untuk siapa? Untuk kita. Karena Dia mencintai kita semua. Dan yang selanjutnya adik-adik, Yesus mencintai kita semua. Bukti bahwa Dia mencintai kita semua adalah bahwa Dia rela mengajarkan kepada kita tentang kebenaran atau tentang kehendak Tuhan. Adik-adik tahu, karena dosa itu membuat manusia kerohanian atau rohani manusia itu menjadi buta. Bukan hanya buta, tetapi menjadi mati. Dan melalui Tuhan Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia. Dia mengajarkan kepada kita tentang segala kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan, kebenaran yang betul-betul dari Tuhan. Adik-adik, bayangkan, kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, maka hidup kita akan hidup di dalam dosa selamanya. Dan akibat dari dosa, adik-adik sudah tahu bahwa dosa akan membuat kita berujung kepada kebinasaan. Upah dosa adalah maut. Maut itu adalah di mana kita itu akan terpisah dari Allah dan kita mengalami penghukuman yang kekal, dihukum di dalam neraka. Tetapi melalui kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus, adik-adik semua boleh, adik-adik semua dan kakak dan mungkin dan juga papa, mama, kakak dan juga adik, mungkin kita semua beroleh kehidupan yang kekal, yaitu di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu adik-adik. Jadi Yesus datang ke dalam dunia, Dia mengajarkan kebenaran kepada kita. Nah, ada lagi satu hal yang penting adik-adik untuk kita ingat, yaitu Dia mengasihi kita sehingga Dia rela berkorban. Bukan hanya berkorban meninggalkan kerajaan surga, tetapi Dia juga berkorban menderita, bahkan sampai mati di salib adik-adik. Nah, seperti video yang tadi adik-adik lihat di awal, bahwa
di mana Tuhan Yesus dicambuk, dia dipukuli, bahkan juga ada yang sampai meludahi. Wah, sangat menderita. Tapi semuanya itu dia lakukan karena dia mencintai kita, adik-adik. Jadi adik-adik bayangkan betapa besarnya cinta Allah kepada kita. Seperti yang kita baca di dalam ayat tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah buat kakak, begitu besar kasih Allah buat adik-adik semua dimanapun itu, buat papa mama adik-adik, buat juga saudara, mungkin kakak, mungkin adik juga ada. Karena begitu besar kasih Allah untuk kita semua, sehingga dia rela datang ke dalam dunia, dia memberikan anaknya yang tunggal supaya semua orang yang percaya. Siapa yang percaya? Kakak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, adik-adik semua percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, mendapat kehidupan yang kekal. Adik-adik senang kan punya Tuhan yang demikian? Kita diselamatkan, kita bebas dari hukuman dosa. Nah, itu bukti cinta Allah. Dia rela tinggalkan kerajaan surga yang begitu indah, datang ke dalam dunia. Dia juga rela mengajarkan kepada kita tentang segala kebenaran, dan dia juga rela untuk menderita, bahkan sampai mati di kayu salib menggantikan hukuman dosa kita. Adik-adik, itu bukti bahwa Allah mencintai kita semua. Adik-adik, kita kan sudah tahu bahwa Allah atau bahwa Yesus cinta kita semua. Yesus cinta kita semua. Sekarang bagaimana dengan kita? Nah, kita juga harus mencintai Tuhan, harus mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Yaitu kita harus menyenangkan hati Tuhan. Dengan seperti apa menyenangkan hati Tuhan? Yaitu kita melakukan segala perbuatan yang baik. Misalnya menolong teman kita, menghibur teman kita yang lagi susah, juga menolong orang tua, berkata-kata yang jujur, berkata-kata yang baik, jangan sampai ada caci maki, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Tidak demikian, tetapi kita mengeluarkan kata-kata yang baik, yang menyenangkan, yang enak didengar, dan yang tidak membuat orang tersinggung. Nah, itu ya, kita menyenangkan hati Tuhan, kita menolong orang, dan kita juga itu sudah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita menyenangkan atau kita mengasihi Tuhan juga dengan kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Karena kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak rajin berdoa, kita tidak rajin baca Alkitab, maka kasih kita, kata bilang kasih mengasihi Tuhan itu hanya di mulut saja. Kalau kita rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan kita beribadah dengan sungguh-sungguh, maka kita adalah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, bukan hanya di mulut saja, tetapi juga di dalam hati kita. Oke, adik-adik bisa mengerti? Ya, firman Tuhan saya sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu sudah mengajarkan kami bahwa Engkau mencintai kami semua. Dan juga ajar kami Tuhan, kami mau untuk mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami, bukan hanya di mulut saja, tetapi kami akan buktikan di dalam setiap tindakan kami mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau rajin beribadah, rajin berdoa, membaca Alkitab, rajin untuk berbuat baik, menolong orang, mengasihi sesama, dan juga untuk menghibur satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya sertai mereka di dalam pendidikan mereka, di dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan sertai orang tua mereka di dalam pekerjaan mereka, apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan berkati. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terima kasih. Belum kita membuat teh, kita siapkan gelas, lalu tuang air panas ke cangkir. Lalu masukkan tehnya ke dalam. Lalu diaduk-aduk sampai merata. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terima kasih. Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita dan dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terima kasih. Satu Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pertama, masukkan gula gelas. Celupkan teh. Lalu celupkan air panas ke secukupnya ke dalam. Ini tumpah. Udah. Aduk. Lalu masukkan air dingin. Terus Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Luka 2. ada lagi. Lalu masuki teh hangat. Terus aduk dulu. Aduk dulu. Ya, ini aduk dulu, diaduk yang agak lama. Aduk terus. Nah, Ayo masukin ini. Masukin air. Masuk yang pelan-pelan. Dikit aja ya. Cukup. Cukup. Aduk lagi. Aduk. Ia sendiri telah memikul dosa kita
di dalam tubuhnya Dia di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.